Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di makam Sunan Derajat. Di malam hari yang begitu tenang, sejuk. Sekarang sudah pukul 10.44. Sudah berada di makam Sunan Derajat. Pagar depan. Di pesisir utara Lamongan, Jawa Timur, berdiri sebuah makam yang hingga kini ramai diziarahi. Inilah peristirahatan Sunan Derajat, seorang wali Allah yang ajarannya penuh welas asih dan kepedulian pada sesama. Tak sanggup teman dan anyar, tak sanggup teman. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim pada 1470 di Surabaya. Adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Lamongan, Jawa Timur. Dengan menekankan empati, kedermawanan, dan gotong royong, putra Sunan Ampel ini mendirikan pesantren di Desa Derajat dan dikenal dengan ajaran Catur Piwulang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 dengan nama kecil Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Hubungan dengan wali lain, Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Jawa. Perjalanan dakwah Sunan Derajat dimulai ketika ia menyeberang lautan dan terdampar di pesisir Lamongan. Dengan penuh kesabaran, beliau mengajarkan nilai Islam bukan hanya lewat lisan, tetapi juga lewat tindakan nyata. Salah satu keistimewaan Sunan Derajat adalah berdakwah dengan seni gamelan dan tembang Jawa. Pesan Islam disampaikan dengan indah tanpa menyinggung budaya setempat. Selain mengajarkan nilai kemanusiaan, Sunan Derajat juga mendirikan masjid dan pesantren di Paciran, Lamongan. Hingga kini pesantren tersebut tetap berdiri sebagai pusat pembelajaran agama. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Paciran, Lamongan. Makamnya kini menjadi tujuan ziarah, sekaligus pengingat perjuangan beliau. Sejarah Sunan Derajat mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah, tetapi kepedulian pada sesama. Hingga kini ajaran beliau tetap hidup, menjadi cahaya kebaikan bagi umat manusia. 7 kata-kata bijak dari Sunan Derajat yaitu: wene ana teken marang wong kang wuta, wene ana mangan marang wong kang luwe, wene ana busana marang wong kang wuda, wene ana ngiyup marang wong kang kodanan. Ketika memasuki area yang lebih dalam, kita juga akan menemukan 7 tingkatan teras yang harus dilewati oleh para peziarah sebelum memasuki area makam Sunan Derajat. Pada teras-teras awal di jalanan menuju area makam didominasi dengan bangunan dari kayu, sedangkan pada beberapa teras terakhir bangunannya didominasi oleh bata-bata yang dibangun mirip seperti miniatur candi. Ketujuh teras tersebut memiliki makna filosofis tersendiri, yakni melambangkan 7 tanazul atau penciptaan manusia hingga tiba pada tingkatan sempurna atau insan kamil. 7 tingkatan tersebut adalah ahadiyah, wahdiyah, a'yam kharijah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan. Tak sanggup teman dan anyar, tak sanggup teman dan anyar, bocah angot penek no blimbing nyulu. Masya Allah ya sobat, walaupun sudah malam hari, peziarah ini terus berdatangan dari berbagai kota, termasuk saya.
yang dari Pasuruan. Tak sanggup teman dan anyar, tak sanggup teman dan anyar, bocah angot penek no. Dengan rentetan sejarah dan juga banyaknya makna makam Sunan Derajat, tempat ini menjadi contoh signifikan dari unsur cross kultur yang mencerminkan interaksi antara budaya Islam dan tradisi lokal. Tak sanggup teman dan anyar, tak sanggup teman dan anyar, bocah angot penek no. Blimbing aku ilu nyu penek no, ganggu basuh dodot iro, ganggu basuh dodot iradot. Terus lagi. Setelah sungkem datang Sunan Derajat, keluarnya harus mundur ya. Syekh Raden Qasim Sunan Derajat Sahibul Karomah Cina Kazairi wa ala maqamika waqifin al-da'na indaka sahab. Dengan demikian, makam Sunan Derajat bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga simbol dari akulturasi budaya yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Alhamdulillah. Sumur. Apa mitos dari air sumur tersebut? Bisa dijelaskan? Ini adalah di dataran tinggi sangat tidak mungkin ada sumber. Nah, berkat Mbah Sunan Derajat dari dataran tinggi, ketika tongkatnya ditancapkan ke gunung ini keluar air. Dan ini adalah bagian dari sumber yang bisa lu salurkan dari sumber tongkat itu. Terima kasih. Selain sebagai tempat ziarah, situs ini juga merupakan cagar budaya yang menyimpan banyak artefak dan cerita sejarah tentang penyebaran Islam di Jawa.